Ini hasil isinya menganakan di kandang kami. Ini yang ini anaknya 2 ekor, satu jodoh. Yang ini 2 ekor juga ya, satu jodoh juga nih. Yang ini nih 2 ekor juga, satu jodoh. Yang ini 2 ekor ya. Ini 2 ekor juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Untuk di malam hari ini ya saya masih memantau di kandang ya, istilahnya domba-domba yang ada di kandang kami nih. Ini masih pada lahap makan nih. Untuk pakan seperti biasa ya, menggunakan pakan hijauan dan juga ditambah ya pakan tambahan ampas tahu satu palkon untuk satu hari itu ya sebagai pakan tambahannya. Untuk di kesempatan ini ya saya akan membahas tentang ya faktor-faktor pendukung di dalam beternak breedingan. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung kesuksesan di dalam beternak breedingan atau istilahnya beternak menganakan. Jadi untuk faktor-faktor tersebut ya diantaranya ya, untuk yang pertama ya kita itu harus memilih indukan yang unggul atau memilih bibit unggul. Jadi ya dalam pemilihan indukan buat ternak itu harus benar-benar terseleksi lah seperti itu. Ya intinya untuk indukan ini ya kita cari dari genetik yang bagus, yang menurunkan anaknya bagus-bagus dan istilahnya mulus-mulus lah, dan jangan sampai istilahnya si indukan tersebut bekas sakit atau istilahnya terjangkit penyakit. Kadang ada juga ya yang indukan-indukan yang istilahnya bekas terjangkit penyakit ya seperti mastitis ya. Jelas untuk indukan yang bekas terjangkit mastitis atau istilahnya pembengkakan pada payudara itu biasanya ya kesananya tidak bisa menyusui secara sempurna. Jadi seperti itu. Intinya ya dalam memilih indukan itu ya kita itu harus memilih indukan-indukan unggul, indukan-indukan yang sehat, dan indukan-indukan yang berasal dari genetik yang bagus. Biar istilahnya untuk ternak kita ini bisa berkembang dengan pesat dan si bibitan-bibitan tersebut bisa menurunkan anak dengan sempurna atau dengan baik. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ya faktor pendukung yang lain ya yang mendukung kesuksesan di dalam beternak breeding atau istilahnya menganakan. Yang selanjutnya ya yaitu kita itu harus memiliki pejantan. Jadi ya sebagai peternak yang melakukan breeding atau menganakan ya kita di kandang wajib memiliki pejantan untuk mengawinkan. Karena ya untuk pejantan ini ya berperan penting di dalam beternak menganakan atau breeding. Karena ya apabila kita tidak memiliki pejantan yang bagus ya nanti hasil anakan-anakannya tidak akan bagus-bagus lah, intinya seperti itu. Dan juga ya apabila kita tidak memiliki pejantan di kandang susah untuk istilahnya ternaknya berkembang biak. Ya intinya ya seandainya ada indukan-indukan yang birahi jadi kita itu bingung untuk mengawinkan. Ya istilahnya kan kalau pinjem ke ternak lain itu agak susah. Jadi ya untuk beternak breedingan ini ya wajib memiliki pejantan ya untuk mengawinkan indukan-indukan yang ada di kandang kita. Biar si indukan tersebut ya bisa istilahnya cepat berkembang biak dan cepat menjadi banyak dan bisa menurunkan anakan-anakan yang bagus-bagus dan super-super. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk faktor penunjang lain ya
Untuk faktor penunjang lain yaitu kita itu harus menyiapkan kandang yang ideal lah untuk indukan-indukan yang nanti akan beranak. Jadi ya di dalam beternak menganakan atau breeding ya kita itu untuk kandang ya disetting sedemikian rupa luasnya itu harus disesuaikan dengan keadaan. Ya, istilahnya kan untuk beternak breedingan ya untuk luas kandang ya minimal itu udah minimal 1 meter kali 1,5 itu udah ukuran paling kecil lah. Ya kalau bisa lebih dari ukuran itu ya bisa 1,5 kali 2 meter atau 1,5 kali 1,5. Ya itu untuk ukuran kandang silahkan disesuaikan dengan istilahnya lahan yang kita miliki ya. Untuk di kandang kami ini ya untuk ukuran kandang ya satu ruangnya ini 1,5 kali 1 meter. Jadi seperti itu. Ini ya untuk ukuran ini masih cukup lah untuk anakan anakan dan indukan yang ada di kandang kami nih. Jadi untuk indukan anak dua itu masih longgar lah, masih sedang lah ini. Heeh. Ini anakannya nih 2 ekor 2 ekor. Kemudian ya yang selanjutnya selain tadi ya kita itu harus memilih indukan yang unggul dan harus memiliki pejantan di kandang sebagai pejantan buat mengawinkan. Kemudian tadi ya ukuran kandang harus ideal ya untuk menganakan. Selain itu ya faktor-faktor yang menunjang suksesnya beternak breeding ya atau menganakan yang selanjutnya yaitu faktor pakan. Untuk pakan ini sangat berpengaruh terhadap istilahnya sistem peternak ini karena ya untuk indukan-indukan yang kekurangan pakan atau kekurangan gizi ya tetap aja ke depannya walaupun itu indukan bisa beranak ya anakannya tidak akan bagus ya karena istilahnya si indukan tersebut ya kekurangan nutrisi. Jadi ya untuk beternak breeding itu ya kita harus memperhatikan istilahnya pakan yang akan kita berikan. Jadi pakannya emang harus disesuaikan dan untuk gizinya atau istilah nutrisinya harus kita perhatikan ya. Walaupun kita menggunakan pakan hijauan ya kita itu harus menambahkan pakan-pakan tambahan. Ya untuk pakan tambahan ya kita itu bisa menambahkan seperti ampas tahu ya. Heeh. Jadi ya ampas tahu ini berfungsi untuk meningkatkan air susu pada indukan yang sedang beranak. Jadi ya apabila si indukan tersebut ya istilahnya pasokan air susunya sempurna atau istilahnya melimpah, insya Allah anakan-anakannya akan bagus karena ya untuk anakan domba ya sekitar umur 1 bulan atau 2 bulan itu masih ketergantungan terhadap air ASI indukannya. Jadi apabila indukannya kekurangan air ASI ya anakannya tidak akan bagus dan kemungkinan akan terjadi kematian. Ya kadang ya untuk anakan tersebut ya yang kekurangan pasokan air ASI ya bisa walaupun hidup ya kadang kerdil kurus ya. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk beternak breeding ini ya jelas pakan itu harus sangat diperhatikan karena ini berpengaruh terhadap istilahnya kemajuan ternak kita. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk beternak ini ya harus benar-benar dipersiapkan, diperhitungkan. Jadi ya sayang istilahnya kalau istilahnya kita udah ngemodal banyak-banyak akan tetapi hasilnya tidak sesuai. Jadi ya untuk beternak ini seharusnya
emang kita itu dipelajari dulu, kita itu harus tahu ilmunya ya, biar istilahnya ternak kita ini bisa berkembang dan maju dan menghasilkan pundi-pundi uang yang melimpah lah, intinya seperti itu. Untuk di kandang kami nih, ini kami sudah melakukan beternak sekitar 7 bulanan lah kurang lebih ini. Untuk ternak kami ya, kami emang sih melakukan sistem beternak breeding ya, atau menganakan. Alhamdulillah untuk di kandang kita ini ya, untuk tahap pertama kemarin ini 7 indukan sudah beranak ya, 7 indukan. Ini hasil isinya menganakan di kandang kami ini. Yang ini anaknya 2 ekor, 1 jodoh. Yang ini 2 ekor juga ya, 1 jodoh juga nih. Yang ini nih 2 ekor juga, 1 jodoh. Yang ini 2 ekor ya, ini 2 ekor juga nih. Ini 1 jodoh juga ya. Untuk yang sana ya nih, untuk yang di sini ini 2 indukan, anaknya satu-satu nih. Kemana ya anaknya satu lagi? Nah ini anaknya satu lagi sini. Ini kemarin sih sebenarnya yang satu beranak 3, akan tetapi ya mungkin belum rezekinya ya, tersisa 1. Waktu lahiran ya di pagi hari udah ketahuan udah mati 2, mungkin lahirannya di malam hari ya, jadi enggak terawat sama indukannya karena ini si indukan ini masih darah ya. Mungkin ya masih darah, beranak terlalu banyak ya, 3 ekor ya, akhirnya yang 2 nggak kerawat. Masalahnya yang satu waktu saya ke kandang ya udah mati dan masih terbungkus lendir ya, istilahnya belum terawat sama induknya. Jadi seperti itu. Jadi itu hasil ya, istilahnya breedingan di kandang kami yang udah menganak ya. Jadi untuk angkatan pertama ya ini 7 ekor udah beranak dan anakannya ya ini cukup bagus-bagus ya, alhamdulillah. Dan yang satunya nah di sini ini yang pertama kali menganak yang ini. Nah, yang ini yang pertama kali ya, anaknya 1 ya, cukup cepat ini pertumbuhannya, ini sekitar 2 bulanan ya anaknya. Udah besar banget karena anak 1 ya. Heeh. Kemudian ya untuk selanjutnya ini kita menunggu ya tahap kedua nih. Ini tahap kedua untuk lahiran. Ini ada 5 ekor indukan yang lagi bunting tua ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tinggal menunggu lahiran nih. Kelihatan perutnya udah pada buncit-buncit ya. Ya mudah-mudahan ya untuk tahap kedua ya, tahap lahiran yang kedua ini anakannya mudah-mudahan mulus-mulus nih. Ini udah kelihatan nih pada buncit-buncit. Nah, perutnya udah pada besar banget ya. Oh. Jadi mudah-mudahan ya untuk tahap kedua ini bisa mulus lah anaknya. Heeh. Yang selanjutnya ya untuk faktor yang menunjang kesuksesan dalam beternak breeding atau istilahnya menganakan, yaitu perawatan ya. Jelas untuk beternak breeding ataupun beternak sistem lain ya, jelas perawatan itu sangat penting. Jadi kita itu harus selalu standby lah di kandang. Ya maksudnya ya bukan istilahnya kita harus menungguin kandang, akan tetapi ya kita itu harus emang memantau istilahnya mana indukan yang mau melahirkan, mana indukan yang bagian
dikawinkan ya. Jadi kita itu harus tahu mana indukan yang sedang birahi. Jadi kita itu harus selalu memantau ke kandang ya, perkembangan ternak-ternak di kandang kita. Biar istilahnya ya si indukan tersebut ya, atau ternak kita itu ya bisa berkembang sesuai dengan isinya target kita. Heeh. Jadi ya perawatan ini sangat penting lah. Jadi itulah ya istilahnya faktor-faktor yang menunjang kesuksesan di dalam beternak breeding ya. Jadi ya untuk kalian yang melakukan beternak breeding atau menganakan, jelas beberapa faktor tersebut harus emang terpenuhi, dan istilahnya kita harus mempelajari ya biar ternak kita itu cepat menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi intinya seperti itu. Ya mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan salam ngarit, salam beternak, salam sukses untuk semuanya ya para peternak di seluruh Nusantara. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.